Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Siti Maimunah SK Beni akan membantu kamu memahami tentang kesehatan reproduksi remaja. Remaja merupakan penduduk dalam rentang usia 10 hingga 18 tahun. Menurut BKKBN, kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacat. Sedangkan kesehatan reproduksi remaja merupakan suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Lalu, mengapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Pada rentang usia remaja, seseorang banyak mengalami perubahan-perubahan, baik itu fisik, psikis, dan kematangan fungsi reproduksi yang disebut juga dengan pubertas. Pubertas adalah suatu tahap perkembangan di mana seseorang mengalami perubahan fisik dan emosi yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Perubahan fisik pada laki-laki yang sudah mengalami masa pubertas. Yang pertama, suara menjadi besar. Yang kedua, tumbuh jakun. Yang ketiga, tumbuh janggut dan kumis. Yang keempat, tumbuhnya bulu di sekitar ketiak dan alat kelamin. Yang kelima, perubahan bentuk tubuh. Dan yang keenam, mengalami mimpi basah. Sedangkan untuk perempuan, yang pertama, payudara dan pinggul membesar. Yang kedua, tumbuh bulu di sekitar ketiak dan vagina. Yang ketiga, mengalami menstruasi. Terjadinya mimpi basah dan menstruasi pada remaja, maka secara biologis organ reproduksi mereka telah matang. Selain perubahan fisik, terjadi juga perubahan psikis pada remaja selama masa pubertas. Di antaranya, pertama, emosi yang tidak stabil. Yang kedua, rasa ingin tahu yang besar dan keinginan untuk coba-coba. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, mencari jati diri dengan melakukan kegiatan dan berbagai hobi yang disenangi. Yang kelima, tertarik dengan lawan jenis. Yang keenam, remaja lebih sering di luar rumah, berkumpul dengan kelompoknya. Yang ketujuh, remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan orang tua. Perubahan fisik dan psikis pada remaja adalah hal yang wajar. Remaja adalah waktu ingin tahu segala hal, termasuk cinta-cintaan, jatuh cinta, terus pacaran deh. Saking kesemaran, jadi makin kepo. Terus lanjut buat coba-coba ngelakuin hal yang enggak-enggak. Hati-hati dengan seks pranikah. Hubungan seksual pranikah adalah kontak seksual yang dilakukan dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dampak utama dari seks pranikah yaitu terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual. Seorang perempuan bisa hamil saat pertama kali berhubungan seksual. Jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, pasti akan dipaksa menikah untuk menjaga nama baik keluarga. Hal ini harus segera dihentikan. Di Indonesia, pernikahan usia dini masih sering terjadi. Usia ideal untuk menikah menurut BKKBN bagi si cowok adalah di atas 25 tahun dan perempuan di atas 21 tahun. Akibat pernikahan dini yaitu dampak sosial, psikologi, fisik, hingga kematian. Kondisi demikian paling banyak dialami oleh pihak perempuan. Remaja perempuan secara fisik belum bisa dikatakan baik untuk melakukan reproduksi. Bahayanya dapat memicu kematian bagi si ibu. Hal ini juga berdampak bagi si bayi yang dapat menyebabkan keguguran. Selain itu, anak yang lahir dari usia ibu yang terlalu dini sangat rentan mengalami berbagai penyakit dan masalah gizi. Dan salah satunya adalah stunting.
Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupan. Faktor penyebab lainnya yakni pada ibu meliputi gizi buruk, ibu selama masa kehamilan, kehamilan usia dini, kelahiran prematur, dan lainnya. Anak yang menderita stunting, perkembangan otak dan fisiknya menjadi terhambat, mudah sakit, akibatnya akan lebih sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting rentan mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengancam produktivitas dan kualitas hidup generasi penerus bangsa selanjutnya. Oleh karena itu, dalam menyelamatkan angka kematian, potensi keguguran, penyakit pada alat reproduksi, serta melindungi kualitas hidup kesehatan bangsa, harus kita cegah pernikahan usia dini dan kehamilan di usia remaja. Tips dan trik remaja sehat. Yang pertama, berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, tidak tergoda melakukan hubungan seksual dengan rajin beribadah. Yang ketiga, berpikiran maju untuk hal-hal baru dan berpendirian teguh. Yang keempat, dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif. Yang kelima, membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai. Yang keenam, serta memupuk pengenalan pribadi menjadi saling pengertian.